kembali lagi nih di Meet Up at Home Festival bersama saya Caca Raisa. Senang sekali kembali lagi di sini tentunya di kelas yang berbeda. Kalau dari tadi kita udah ada kelas untuk finansial, kelas prenatal yoga, terus juga ada kelas baby and toddler music. Kalau sekarang ini adalah kelas yang menurut aku nggak kalah penting untuk perkembangan diri kita gitu ya sebagai seorang moms. Ini penting banget sih karena kita sekarang sudah berada di parenting class bersama Saskia Aulia MPSI dari 3 generasi dan juga ada Mom Fendriana. Nah tentunya kita untuk hari ini untuk kelas parenting class ini kita akan membahas love language. Ini adalah memupuk rasa sayang si kecil sejak dini. Wah moms ini kayak penting banget ya untuk kita aplikasikan ke anak-anak di rumah. Apalagi selama pandemi seperti ini mungkin anak-anak jadi bukan mungkin tapi memang anak-anak jadi sangat terbatas sekali gitu ya dalam beraktivitas, dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman, keluarga gitu ya. Atau bahkan jadi kecenderungan bosannya tuh mungkin jadi lebih memuncak ya, lebih meninggi gitu. Nah makanya dari sini kita akan banyak sekali ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Saskia atau Mam Saskia. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin lagi nih buat moms yang juga mau mungkin posting-posting Instastory ataupun Instagram feed. Boleh banget silahkan selama Meet Up at Home Festival ini berlangsung. Silahkan aja bisa langsung mention kita @ruangmam dan juga follow jangan lupa. Terus bisa di feed, bisa di Instastory, jangan lupa juga menggunakan hashtag #MomMeetUpFest ya. Sekali lagi jangan lupa untuk follow dan juga mention @ruangmam plus pakai hashtagnya #MomMeetUpFest. Oke, yaudah kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol nih bersama Mom Saskia. Hai. Hai Mbak Caca. Boleh say hi tuh sama semua moms yang sudah bergabung Hai Mam semua. siang hari ini. Senang banget nih bisa ketemu sama Mbak Saskia ya karena pastinya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita sebagai moms itu teredukasi. Karena tentunya ya itu dia tadi ya sebagai moms ini kita nggak punya sekolah moms. Iya kan? benar, nggak ada. Nggak ada sekolahnya tapi kita harus terus belajar even sampai kita punya anak-anak yang sudah beranjak dewasa pun sampai kita udah punya cucu pun kita tetap harus belajar jadi ibu yang baik. Betul gak sih? Bener banget. Kayak never ending learning gitu. Iya habis tiap tahapan, tiap umur tuh tantangannya beda Berbeda-beda. lagi gak sih Mbak Caca? Luar biasa ya pokoknya semangat terus deh, semangat terus tuh sampai beribet banget ya. Yang pasti memang ini adalah topik yang seru. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang yang namanya kasih sayang. Memupuk rasa sayang si kecil sejak dini. Karena ini penting banget ya tanpa kita mengajari anak rasa sayang itu bagaimana, rasa sayang ke sesama, maksudnya ke sesama manusia, terus juga belum lagi ke hewan itu seperti apa, ke gitu lingkungan ya. juga seperti apa gitu kan. Ini cakupannya luas banget gitu. Nah, ini hal yang seru banget nih untuk kita obrolin. Kira-kira kalau dari Mbak Saskia sendiri sebenarnya apa sih atau seberapa penting dulu deh sebelum kita masuk ke topik yang pertama, seberapa penting sih sebenarnya level memupuk rasa sayang si kecil sejak dini ini? Kalau ngomong penting tuh pasti penting banget Penting ya banget, Mbak Caca. yes. Dan maksudnya kayak semua orang pasti setuju gitu. Yeah. Walaupun kadang kalau kita tanya sendiri, sebenarnya buat apa sih rasa kasih sayang itu kita juga bingung gitu. Bingung ya benar. Kenapa ya harus gitu. Padahal kalau kita ya maksudnya sebagai manusia, namanya manusia tuh kita terlahir tuh udah punya justru komponen utama kita tuh Rasa punya sayang. hubungan dengan orang lain Yes, gitu. betul. Merasa aman, ngerasa disayangin gitu kan itu udah basicnya banget orang harus punya gitu. Makanya kan kalau kita lagi berantem sama pasangan langsung stres gitu kan karena merasa bahwa kasih sayangnya tercabut gitu. Jadi basically itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau itu perlu banget dan harus diusahakan gitu. Mungkin malah terjadinya otomatis tapi juga di beberapa orang mungkin kadang-kadang karena kita sibuk ya. Jadi kita skip tuh nyampein itu apalagi kalau seiring dengan anak makin dewasa itu kita jarang gitu untuk mengungkapkan rasa sayangnya. Jadi bukan hanya keperluan punya rasa sayangnya tapi diungkapkan tuh juga penting. Oke, iya berarti kan? kita harus melatih diri sebenarnya ya untuk menyadari bahwa kita tuh harus saling menyayangi. Nggak cuman sekedar ngerasa oh ya gue sayang kok sama dia. Tapi kalau nggak diungkapkan, kalau nggak dilatih ataupun di maintain juga, mungkin itu lama-lama akan nggak berasa juga nggak sih? Bener-bener. Rasa kasih sayang itu. Ini tuh kayak dirimu nonton film Korea nggak sih? Enggak. Aduh sayang banget. Nah itu tuh lagi ada pertarungan 2 tim bapak-bapak ini ya mas-masnya yang cara menunjukkan kasih sayangnya tuh berbeda gitu. Jadi yang satu kayak sayang diem-diem gitu. Nah waktu kita pacaran aja kan sayang diem-diem kita sebel ya. Sebel sih, gitu capek kan. soalnya ya kan. Walaupun segemes
itu misalnya cowoknya gitu. Nah makanya ini untuk ke anak kan masih kecil gitu, karena ini menentukan juga Mbak Caca. Betul. Nanti kalau dia besar gimana sih dia bisa menunjukkan dan merasakan kasih sayangnya untuk orang lain gitu. Karena penting ya buat kita pas udah menikah, buat kita berkomunikasi ketika bekerja tuh rasa sayang itu tuh nggak cuman dirasain tapi diungkapkan juga Betul gitu. sekali. Ya. Aku sangat aku paham banget nih maksudnya. Emang benar-benar deh, karena kadang-kadang gini deh, kayak sesimpel ya selain sama pasangan, sama anak sendiri aja kadang kalau kita mungkin lagi saking capeknya, saking kita juga banyak urusan, banyak kerjaan, rasa sayang itu kadang suka nggak berasa. Betul, Iya nggak sih? betul. Karena kita lagi fokusnya tuh ke hal yang lain, lagi fokusnya Otomatis untuk aja gitu hidup kita otomatis ya. udah, oke lagi sibuk sama kerjaan, otomatis aja semua tercurahkan pikiran, perasaan, fokus kita tuh untuk kerjaan. Padahal sebenarnya ada anak kecil yang memang menuntut perhatian dan kasih sayang lebih dari kita gitu bener ya. banget. Aduh, ini pokoknya kalau ngomongin soal Baper ini. kebaperan ini tuh kayak never ending story ya, Mams ya. Aduh, ya udah kita langsung aja masuk ke obrolan kita yang pada intinya ini memang harus kita obrolin Betul, ya. betul. Oke, kita akan ngobrolin tentang love language. Aduh, yang tadi ya kita kan udah ngomongin nih kalau kasih sayang itu nggak bisa cuma sebatas kita rasakan, tapi memang juga harus kita ungkapkan, kita sadari, kita latih, kita maintain gitu ya, Mbak ya. Nah, menurut Mbak Saskia sendiri deh, apa sih sebenarnya love language itu? Nah, love language ini mungkin sebuah teori psikologi yang justru orang tuh banyak yang udah pernah tahu gitu ya. Yes. Tapi taunya mungkin antar suami istri atau pasangan. Ya. Pasti kan ada mungkin beberapa dari moms di sini pernah ngisi kuisnya, terus tahu itu tuh apa aja gitu ya. Yang bahwa ternyata sebetulnya ketika kita ngomongin love language ini tuh lebih ke, karena kan bahasa cinta itu bukan memahami bahasa kita sendiri, bukan hanya memahami bahasa kita sendiri, tapi juga memahami lawan bicara kita, anak kita atau pasangan kita tuh bahasa cintanya apa gitu. Jadi bisa aja misalnya ini yang udah populer kalau misalkan moms udah pada tahu, ini udah ada slide-nya itu kan, jadi ada 5 utamanya gitu. Ada yang kita tentang words of affirmation tuh, jadi disebutin kayak aku sayang sama kamu gitu. Emang kalau sama dulu atau pacaran aku juga bingung, tapi begitu punya anak kayak ya disebut aja gitu, aku sayang sama kamu gitu kan. Terus kayak atau kata-kata yang bisa membuat dia terbangkitkan lah semangatnya gitu, words of affirmation. Menyadari juga kalau kita punya perasaan ya. Iya, kadang kan diem-diem aja kita juga nggak tahu kan gitu. Waktu dulu kita gebet-menggebet bukan aja cuma gitu. yang kebetulan ya Iya, gitu ya, tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Benar, apalagi anak dia kayak, nih nyokap gue sayang nggak ya, nggak pernah bilang gitu. Iya, betul sekali. Terus ada yang tipenya physical touch, yang ini yang biasanya kita rajin waktu anaknya kecil. Kayak masih bayi kan masih kayak gitu ya, di-touch gitu, dipeluk. Iya, betul. Begitu gedean antara anaknya gengsi atau kita juga bingung gitu, memeluk kayaknya udah gede deh nggak dipeluk-peluk lagi, padahal ini penting banget. Bahkan perkembangan otak awal anak itu justru butuhnya tuh disentuh dari dengan sangat banyak gitu. Kemudian ada yang tipenya receiving gifts atau kita dapat surprise hadiah gitu kan. Gitu iya ya, kayak oh mungkin tiap ulang tahun, walaupun tiap ulang tahun udah tahu disurprisein tapi tetap aja nih surprise kan beda tuh yang ditunggu gitu sama dia. Terus juga ada quality time gitu yang tadi aku sempat ngerumpi dikit sama Mbak Caca gitu, bahwa itu penting banget gitu, kita punya waktu fokus yang sekarang tidak terganggu notifikasi. Nah itu dia. Gitu. Notifikasi kan ya apapun itu ya suka banget mendistract kita, dan acts of service atau kita ngebantuin kerjaan. Kayak aku tuh dulu seneng banget waktu sebelum nikah, kalau misalnya suamiku kayak pacarku bantuin ngerjain sesuatu lah gitu, skripsi atau bawain minum atau apa gitu ya kan. Pas sekarang anakku memang tipenya juga cukup sama tuh, dia suka kalau lagi ngebangun sesuatu gitu, dia kayak misalnya pakai blocks gitu ya, mami bantuin dong ini gitu. Nah walaupun memang ini di bahasa cinta nih banyak trap-trapnya juga nih Mbak gitu. Jadi kalau kita ngomongin yang tadi ngebantu act of service, kita harus tahu nih kapan kita bantu anak, kapan enggak gitu. Karena nanti kadang kan memang malas jadinya ya, maunya dibantuin terus gitu. Iya benar. Terus kayak ada nih, kalau dilihat di slide itu ada beberapa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau tadi kan kalau kita ngomongin words of affirmation, kita ngungkapin rasa sayang kita, terus memuji tuh spesifik ya, mungkin bukan memuji, menyebutkan apa yang menurut kita tuh udah baik dia lakukan. Kadang ini yang harus dihindari, kadang kita nyebut sesuatu yang salah. Kakak nih gimana, adek gimana, tapi kalau dia lagi bener kita nggak bilang. Iya betul. Kan? Karena jadi kayak, fokusnya yang melakukan kesalahan aja gitu kan ya. Iya, sama kayak kalau kita jadi istri gitu misalnya ya. Kalau pas kita salah diomelin, tapi kalau pas kita tiba-tiba masak sesuatu didiemin aja, kadang-kadang kita gondok gitu kan. Iya, ini dipuji ke, makasih gitu, ke. Atau rambut gua baru dibilangin apa ke gitu kan. Jadi kan itu pengen ya perempuan bener, gitu. Jadi anak juga kayak gitu Mbak. Terus physical touch pastilah yang harus dihindari tuh, jangan sampai kita main tangan
jangan kasar dan lain sebagainya. Terus juga ya receiving gifts nih teman-teman bisa lihat teman-teman moms kayak jangan lupa sama hari-hari spesialnya anak. Terus tadi, nah tapi gifts ini juga ada trapnya. Jangan sampai dia keseringan kita kasih gifts. Jadi kayak menilai sesuatu dengan materi takutnya ya. Iya benar, jadi bukan yang gak dikasih bahasa cintanya tapi kita kontrol aja gitu. Karena kan intinya bahasa cinta ini bagaimana kita punya pola komunikasi yang tetap hangat tapi disiplinnya juga terjaga dan trustnya tuh terbentuk gitu dari kecil gitu sih. Oke, wow, jadi ternyata sedetail itu ya Sedetail untuk urusan love language ini gitu ya. Jadi dari mulai tipe-tipenya love language ini berbeda-beda. Di sini ada lima jenis. Lalu di sini juga diajarkan bukan Gimana diajarkan tapi diinformasikan iya. gitu ya, how to communicate, terus action to take. Jadi kalau misalnya kita harus ngapainnya tuh jangan sampai kita salah mengambil langkah gitu ya. Terus juga ada yang harus kita hindari itu seperti apa gitu. Iya, Jadi soalnya memang beberapa sedetail orang tuh kayak aku nggak, misalnya kita kadang kita miss beda kan? gitu, kita nggak tahu beda caranya perspektif. gimana. Makanya Iya. diagram ini dikasih gitu. Oke, jadi ini adalah membuat clear pemikiran-pemikiran kita. Mungkin tadi persepsi kita mikir kalau oh ya udah kasih hadiah aja gitu. Kasih hadiah terus, tapi kayak mungkin kitanya udah kesibukan, nggak bisa punya physical touch sama anak. Atau quality time. Quality time, iya. tapi ujung-ujungnya ya udah kasih hadiah, tapi jadinya wujud kasih sayang itu sendiri Dia sebenarnya nggak nangkep, nggak dapet gitu ya. Jadi memang betul-betul mungkin dari kelima bahasa cinta untuk anak ini tuh bisa kita variasiin. Iya, divariasiin betul ya Mbak ya kalau. Iya. Karena aku bukan expertnya, tapi mungkin aku bisa merasakan ini as a mother gitu. Maksudnya aku melakukan hal ini tuh aku ganti-ganti gitu kayak minggu ini atau hari ini aku ngelakuin yang ini, terus nanti minggu depan aku maunya yang ini kayak gitu-gitu. Jadi si anak tuh kayak bisa ngerasain variasi dari kasih sayang kita buat dia. Jadi kayak mengenal semua rasa itu perlu nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Menurut aku perlu banget. Perlu karena banget kan ya. itu kan kita nggak tahu cocoknya yang mana Betul, gitu. Lagian yes, kenapa betul, dipilih-pilih kalau kita sayang sama anak, kalau kita sayang sama pasangan, ya Kenapa coba salah aja satunya semuanya, aja, kenapa semuanya nggak kita kasih kita gitu kalau kan? suruh Yes, pilih, yes. kalau bisa semuanya gitu kan. Yes, betul. Karena ini adalah menurut aku pribadi ya, kebutuhan seorang mama kepada anaknya. Ini tuh kayak kebutuhan mendasar banget gak sih? Yang harus kita berikan ke mereka, yang nantinya pun harus mereka berikan ke kita. Bukan harus sih, tapi kita pasti mengharapkan kan, mereka juga punya, kalau mereka udah besar, jadi sedih deh. Karena kan suka ngarepin kayak, oh nanti mereka kalau udah besar cuek gak ya? Apalagi kalau anak kita laki-laki kan, kayak itu kayak ketakutannya ini tuh. Ini bener-bener bagus karena ini ke backup sama sains sebenarnya. Nah itu dia. dia. Emang sampai tua orang tuh yang penting meaningful relationship Yes, itu. meaningful relationship bener ya. Walaupun pasti ada love and hate relationship ya. Namanya Betul, juga namanya manusia, juga manusia. biasa. Kita pasti ada aja masalah. Tapi ketika love language ini dilakukan, ini tuh sebagai semacam bukan substitusi sih, apa ya bahasa tepatnya kayak oke ini kita kemarin mungkin ada kesalahpahaman, tapi kamu harus tahu kalau mama tuh sesayang ini sama kamu. Mungkin Betul. kemarin mama lagi kecapean, nggak bisa menerima kekurangan yang kesalahan atau apa yang kamu lakukan kemarin. Yang kayak gitu sebenarnya bisa dibahasakan juga kan, bisa dikomunikasikan kan bisa ya. banget gitu karena kan ya itu kan rumusnya kan kalau kita berbuat kesalahan sekali katanya coba dibales 5 kali yang Kebaikannya, yang sayang gitu yang loh. Jadi sayangnya. kebayang dia oh ya sebenarnya kemarin cuma hilaf aja mungkin Iya, mamanya nggak iya, sengaja tapi iya. kebanyakan anak dapet merasakan tuh ekspresi kasih sayang dari mamanya atau papanya. Iyalah, gitu. apalagi sebenarnya kalau kita udah bicara hati, kayaknya hati tuh nggak bisa dibohongin ya nggak sih? Betul banget, Walaupun Mbak nggak pakai Caca. hadiah, tapi kalau emang kita sesayang itu dan kita tahu, oh ya kemarin mama salah nih, mama minta maaf ya. Itu kayaknya aku pernah kayak gitu. Sinyalnya kerasa ya? Iya, sinyalnya kerasa terus anakku langsung, no it's okay mama. Gitu jawabannya, gemes sumpah banget. anakku yang paling tua. Kitanya yang 6 tahun. cirambai Terus tiba-tiba kita yang ya. cirambai gitu, bener kayak, oh kemarin aku tuh. Jadi yang merasa bersalah Langsung gitu. makin double lagi merasa bersalahnya gitu, bahwa ternyata anak dewasa sekali. Ya mungkin itulah ya, menurut aku sih memang ternyata sepenting itu ya Mbak. Bener, Yang namanya penting banget. love language ini buat anak-anak kita tuh Gak cuman buat pasangan, Gak cuman bener. buat pasangan, bener sih. Aduh ya ampun jadi kangen anak nih aku. Oke, terus Mbak sebenarnya dari hal ini ya, dari table yang sudah ada ini gitu. Pesan apa sih yang benar-benar ibaratnya mungkin bisa dijadiin conclusion dari satu table ini gitu, yang pengen benar-benar disampaikan ke mom semua supaya dia bisa clear things up aja ke anaknya gitu dengan love language ini dalam kondisi apapun ya. Nah, kalau di aku malah sebenarnya aku tadi sepakat banget sama Mbak Caca. Kita tuh kalau ngebesarin anak maunya kan bukan cuman dia besar sukses aja gitu, Iya, tapi udah dia gitu masih ya. tapi dia masih punya apa sih ikatan batin sama Betul. kita gitu kan. Sampai dewasa sampai gitu nanti ya. gitu sampai dia mungkin punya keluarga lagi gitu, tapi dia tetap ada perhatiannya sama kita. Ingat kita, Ya sayang walaupun kita. kalau kita mengasuh harus kayak nggak ada Harus embel-embel ikhlas
Iya harus tulus ikhlas gitu. karena manusia kan tetap ya kalau kehilangan Tapi gitu. sedih kan, Iya. bisa gak kebayang kalau aduh anak udah dewasa terus jarang pulang ke rumah karena main sama teman-temannya Iya, seru, apalagi kalau udah punya pacar, bla bla bla, wow berantak. Benar. Dan rasa sayang tuh kan Posesif. seperti kata dirimu tidak bisa dipaksakan, tapi harus kita tunjukkan anaknya dapat dan anaknya sayang balik sama kita gitu. Dan itu natural gitu ya, proses natural. Dan yang menarik dari kalau kita mengekspresikan rasa sayang Mbak Caca sebenarnya bukan hanya tadi itu bahwa kita punya pertalian yang kuat sama anak secara emosional, tapi memudahkan juga anaknya tuh sama kita terbuka gitu kan, dan percaya. Ada hal-hal di dunia ini mungkin anak sekarang lebih pintar, bisa googling, bisa browsing, tapi ada hal-hal yang kita sebagai orang tua pingin nih didengar, misalnya jodoh aku siapa gitu, itu kan nggak bisa di browsing, ya kan? Enakan gimana nih mama gitu. Nah, aduh pusing. kalau anak sayang sama kita, kalau kita menunjukkan rasa kasih sayang dia dapat dan dia menyayangi kita secara natural, ibaratnya Mbak Caca kalau sayang sama orang, orangnya ngomong apa aja ngikut gak sih? Ngikut, Nah itu sebenarnya nomor 2 pentingnya. Jadi selain kita punya pertanyaan emosional yang kuat tadi itu ya, kedua memudahkan juga nih untuk kita menyampaikan pendapat dan anak menerima pendapat dan misalnya mendengarkan opini kita gitu, buat nanti decision making dia kayak gimana, daripada dia nanya sama orang yang kita nggak tahu kan. Yang belum gitu. tentu benar gitu ya, insight yang diberikan gitu. Oke, tuh jadi sebenarnya dengan bahasa cinta atau love language ini beneran kayak ya hidup itu kan menurut aku emang hakikatnya kayak berputar kan, memang berputar bukan cuma dari sisi memang secara ibaratnya mungkin posisi seseorang itu berputar, tapi juga ya itu dia tadi kasih sayang itu juga akan berputar kalau misalnya kita memberikan kasih sayang yang tulus. Setulus-tulusnya walaupun tetap ada sisi manusiawinya. Betul, ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya nggak mungkin perfect kita nggak bikin salah jadi bukan ibu peri kita nih ya nggak mungkin. Jadi di luar itu tapi tetap anak akan merasakan hal yang kita berikan secara tulus gitu, secara pakai hati yang semaksimal mungkin gitu ya, bisa nangkep gitu ya. Oke, jadi emang wow sekali hubungannya segitu eratnya ya, kalau hubungan cinta perasaan antara ibu dan anak. Betul, dan mungkin kalau yang lain sih ya pasti manfaatnya kalau buat pertumbuhan anak ya, sendiri pasti kan ya. Udah pasti kan dengan dia merasa secure aman sama kita, lebih percaya diri, karirnya mungkin chance lebih suksesnya juga lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu kayak pondasi banget malah itu yang harus kita punya, kalau enggak anaknya ya bolong gitu dalamnya. Iya betul itu sih. Oke baiklah, nah buat moms juga nih nanti nih sambil kita ngobrol, pokoknya kalau ada yang ingin bertanya boleh banget langsung aja ditulis aja di chat box di bawah ini. Langsung aja pertanyaannya sama Mbak Saskia ini mau tanya apapun, apalagi terutama tentang love language lah atau misalnya ya itu tadi ya memupuk rasa sayang si kecil sejak dini seperti apa. Boleh banget pokoknya yang tidak keluar dari koridor tema kita di siang hari ini. Nanti akan dibacakan pertanyaannya dan pasti akan dijawab oleh Mbak Saskia. Oke, baiklah kalau gitu langsung aja yuk kita ke segmen berikutnya nih, segmen. Jadi kita mau ngobrol, tapi nggak cuman kita berdua doang dong ya. Biar seru, biar rame, kita juga harus punya cerita mungkin dari another moms nih yang sekarang sudah bergabung juga sama kita di sini. Aku akan langsung aja panggil, hai Fendriana. Halo Mama Ca. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Halo Saski. Ketemu lagi kita. Akhirnya bisa ketemu ya walaupun masih virtual ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ngeliat kamu sehat pasti udah seneng banget. Iya, nggak apa-apa ya dari sini ya. Soalnya sambil ini di belakang ada bocah nih. Kenapa? Ada ganggu ya? Nggak apa-apa. Oke, gimana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sisi parenting yang kayaknya nggak akan pernah ada endingnya ya. Kita bakal terus-terusan belajar terus, upgrade diri terus sebagai moms nih. Dan kalau boleh tahu nih Fan, kita kan lagi ngomongin tentang ini ya, memupuk rasa kasih sayang si kecil sejak dini. Nah mungkin dari kamu sendiri bisa ceritain sedikit gak sih gitu, kayak gimana sih pengalaman kamu sebenarnya dalam mendidik anak dari awal ya, dari sedini mungkin dia udah kira-kira menurut kamu mulai mengerti dalam menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap let's say kamu deh sama suami atau sama adiknya gitu. Gimana tuh kalau kamu? Iya, oh ya buat moms di sini yang belum tahu, nama aku Fendriana. Aku di sini ibu 2 anak. Anak aku satu namanya Zaika, usianya 3,5 tahun lebih. Gimana sih? 3 tahunan lah ya. Terus yang kecil namanya Zia, usia 9 bulan. Nah, kalau sama anak-anak tuh, aku sebenarnya tadi aku dengerin percakapan kalian, udah jadi pertanyaan aku juga sih, kalau misalnya percampuran dari 5 itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Karena
sepertinya aku melakukan semua itu walaupun porsinya mungkin beda-beda ya. Betul. Dan aku lebih seringnya itu ke physical touch kalau ke anak Iya, gitu. iya. Bahkan kayaknya dari di perut juga deh kan, ulus-ulus perut. Iya, Karena aku percaya mereka tuh mendengar, mereka tuh tahu apa yang kita rasakan, mereka Betul. tuh aura kita tuh akan sampai ke mereka gitu loh. Kalau misalnya kita tuh happy, kita tuh bahagia sama kehadiran mereka, mereka juga akan ikut happy juga gitu. Jadi kalau aku dari kecil itu sebenarnya, dari anak kecil paling sering physical touch, tapi kalau misalnya kayak Zaika itu kan udah bisa diajak ngomong, udah bisa diajak diskusi, itu udah mulai tuh kayak dulu yang aku istilahnya kita kasih dulu pas mereka bayi itu ternyata keluar pas mereka udah lancar ngomong, kayak tiba-tiba suka muji kan, bapaknya aja enggak, nih anaknya bisa muji gitu kan, seneng loh. Curhat ya. Iya, Oke. jadi kayak misalnya Zaika itu paling sering tuh dia sekarang lagi seneng gambar, jadi dia menggambar sesuatu tuh untuk dikasih ke aku gitu. Bikin square tapi ada pitanya lah, ceritanya tuh kado buat ibu, atau dibikinin es krim lah, dibikinin pancake tapi dalam bentuk gambar semuanya gitu. Jadi dia paling sering tuh kayak gitu. Dari dulu juga mainan-mainan dia tuh dia selalu berperan sebagai seseorang yang memberi gitu. Terus apalagi ya, terus touch juga dia masih. Jadi kalau Zaika itu, kalau Zia belum terlalu kelihatan ya, tapi kalau Zaika itu, dia itu selalu saat dia sama aku, ya namanya juga sama lah kayak kalian ya, emak-emak pasti ada momen-momen berantem gitu kan ya, setiap hari lebaran di rumah. Manusiawi gitu kan, ya, Mas Saskia ya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak ya tuh. Dari kacamata psikolog aja itu tidak mungkin Aku pun. tidak. Aduh, Iya kan? oke. Setiap hari lebaran mulu. Terus udah gitu, biasanya kalau abis kayak berantem gitu, Zaika biasanya tuh minta peluk, selalu kayak gitu. Misalnya dia habis nangis, udah aku diemin kan, habis itu dia mau peluk dulu gitu. Dia mau peluk supaya dia merasa lebih tenang, lebih nyaman. Ya udah, habis itu udah dia cekak-cekik lagi, udah lari-lari lagi habis itu, kayak gitu dia tipenya anaknya. Oke, jadi sebenarnya kayak menurut aku nih ya, kita enggak pun kita mendidik aja tuh sebenarnya si anak tuh udah punya rasa sendiri ya untuk dia menunjukkan kasih sayangnya Udah punya cara. kepada orang-orang sekitarnya, terutama ibunya gitu ya, terutama mamanya. Itu kayaknya udah hadiah dari yang maha kuasa nggak sih? Kan dari lahir udah punya sebenarnya. Dari lahir Iya. itu udah punya gitu rasa itu gitu. Tinggal mungkin kita tugasnya sebagai moms ini adalah melatih mungkin ya, melatih kasih sayangnya dia, merespon juga supaya dia tuh menyadari bahwa oh ini namanya tuh kasih sayang, oh kayak gini tuh namanya perhatian, oh kayak gini tuh namanya kita mencintai gitu kali ya Mbak ya. Iya. Oke. Ada yang mau tambahin? Iya. Apa tadi? Aku pikir. Ya itu benar, maksudnya Bener aku tadi ya? sepakat banget nggak punya hambatan di situ, emang kayak kita tugasnya merespons dan Iya. ya ini ya kali sama Fendri juga ya, karena kan kita juga masa depannya masih panjang, mungkin dia belum tahu, biar tahu interaksi mana yang sebenarnya bentuknya cinta, mana yang bukan gitu. Benar. Iya, kadang dia masih blunder aja gitu kan, karena mungkin dia juga nggak tahu namanya nih apa sih sebenarnya. Oke, aku tahu maksudnya mama tuh kesini gitu, tapi ini apa sih namanya gitu? Ini tuh namanya apa gitu? Apakah A, apakah B, apakah C gitu? Iya, betul. Oke, berarti tugas kita adalah sebagai moms, ya udah ya, berarti kita merespon aja gitu kasih sayang yang dia berikan ke kita, dengan sekaligus mungkin menjelaskan juga atau menginformasikan bahwa ini loh namanya kasih sayang. Mama sayang sama kamu, kamu sayang sama mama, kamu kasih mama ini berarti makasih ya kamu udah sayangin mama, gitu kali ya maksudnya Iya, ya. gitu, Aduh gemes gitu. banget Aduh, deh, jadi gemes. kangen anak. Oke. Nah, terus Mendadak pengen pulang ya. ya pengen pulang, aduh tapi masih ada berapa jam nih. Oke, Fran, aku mau nanya lagi deh. Sebenarnya ada nggak sih kejadian yang ngebuat kamu tuh ngerasa sangat penting nih kayaknya ini kayak this is the time gitu untuk kamu nunjukin rasa sayang dan cinta kamu ke anak. Jangan nangis ya, Fan. Oh, aduh, aku tuh gampang banget nangis orangnya, semoga enggak ya. Soalnya biasanya kayak Soalnya- gini tuh bikin baper. Ini tuh menurut aku tuh ada hubungannya sama masa kecil aku. Oke. Jadi waktu aku kecil itu tuh tipikal keluarga aku, mama, papa, adik kakakku tuh mereka tuh bukan tipikal yang menunjukkan kalau mereka itu sayang dalam arti tidak mengucapkan gitu, Iya, tidak rajin peluk gitulah, nggak ngomong I love you gitu, atau nggak sini peluk dulu tuh nggak ada. Terus bukan nggak ada lah, dikit ada. Aku juga sama kok. Sama kayak generasi zaman dulu deh, emang kayak gitu Ada deh, Fan. beda ya. Ada gap gitu kayaknya ya. Nah, kan singkat cerita kan papaku udah nggak ada nih. Jadi kayak dulu tuh waktu papa masih ada tuh aku juga kayak
nggak bisa ngomong papa I love you tuh nggak bisa gitu loh. Aduh mau nangis. Jadi jadi Lodoh ya. pas papa nggak ada tuh kayak aku tahu kayak seberapa sayangnya aku sama dia gitu dan Iya, iya. seberapa kangennya aku sama dia tuh cuma bisa aku ucapkan dalam doa gitu loh, nggak bisa Iya. diungkapkan gitu. Nah, tapi nah sejak itu aku tuh kayak, pokoknya kalau gue mau punya anak, gue mau peluk tiap hari, gue mau ngomong gue sayang dia tiap hari, Iya. kayak gitu. Karena aku walaupun aku tahu pasti orang tua aku tuh sayang aku, cuman mereka ya nggak tipikalnya nggak yang ngomong aja gitu loh. Ya Jipyong lah gitu loh, kayak tahu-tahu apa gitu loh, gue nonton juga nih. Terus abis itu, nah udah gitu di antara aku 3 bersaudara nih, aku anak tengah. Kakak sama adik aku tuh sama, kalau dipeluk tuh geli. Jadi kayak aku yang kayak apa ya, haus pelukan. Haus pelukan gitu. Jadi kayak peluk gitu kayak ih geli gitu. Kakakku sama adikku tuh gitu. Nah, Iya, makanya iya, pas aku paham. nikah, suamiku jadi korban. Langsung kayak sini kamu aku peluk gitu. Jadi kayak aku kayak mungkin baru bisa melampiaskannya tuh ke keluarga aku sekarang, ke suami aku, ke anak aku. Setiap hari tuh aku ngomong. Dan aku sebenarnya tuh karena sekarang mama aku sekarang tinggal bareng sama aku, mama dan adik aku. Sama adik aku sebenarnya aku masih agak gengsi ya, susah banget gitu loh. Tapi sama mama aku tuh kayak udah mulai, ayo dong Fan, lo tuh bisa loh nunjukin, tapi kenapa susah banget gitu. I feel Akhirnya you. aku pelan-pelan mama aku juga Iya. berusaha buat mah peluk gitu. Mah saya nggak sama aku. Nah biasanya aku tuh kalau aku gengsi aku ngomong aku sayang kamu, aku tanya Iya. balik ke dia. Saya nggak sama aku gitu. Harus Jadi, ditanya banget nih mah gitu. itu Harus caranya. banget gue tanya Terus ini. dia, iya sayang gitu. Dan Iya, pernah iya, juga iya. saking I aku feel you. gengsinya tuh kayak aku lupa berapa tahun yang lalu aku sampai nulisnya via surat ke mama aku I love you gitu. Ya ampun, Saking aku nggak bisa manisnya. ngomong, padahal aku semudah itu ngomong I love you, tapi nggak ke orang-orang rumah aku, orang-orang rumahku zaman aku kecil maksudnya ya. Iya, iya, iya. Gitu. Dan ke kakak aku juga akhirnya semenjak dia nikah juga ternyata dia sama suaminya juga gitu, lebih ke yang clingy gitu. Mungkin jangan-jangan kita berdua tuh kayak seharusnya tuh sama-sama haus Kasih sayang. peluk. Akhirnya baru terlampiaskan pas dia nikah gitu. Tenang, you're not alone. Iya, Aku kita sama juga sih, sama, aku juga kamu sama. juga ya. Iya, Makanya kamu sama. jadi psikolog ya. Iya. Karena ya gimana Oke. ya. Oke, kadang-kadang itu tuh ini ya, masa lalu itu menentukan masa depan kita ke depannya. bukan kadang, emang betul begitu ya. Itu love language juga kayak gitu. Kalau tadi kayak Fendri ngomong gitu, sama si Wendy, sama aku, mungkin sama Mbak Caca juga gitu. Kalau dari kecil anak yang nggak biasa dipeluk, ya dia juga nggak tahu kan. Nggak tahu awkward gimana caranya gitu kan, Itu bahkan penelitian mengaplikasikan. emang bilang gitu. Kayak emang jadi awkward kita mau meluk gitu. Dan Bener. padahal mungkin jangan-jangan ketemu suami atau istri yang kebutuhannya dipeluk gitu. Akhirnya kita jadi dongkol kan. Jadi gitu. iya. Karena makanya- kita mungkin punya ekspektasi tapi ternyata nggak sesuai gitu. Iya, Bertepuk bener. sebelah tangan, Fan. Betul. Macem pacaran nih, Fan. Iya. Tapi Iya. ternyata suami aku dia bukan tim peluk. Jadi ngerti nggak, akunya butuh peluk. Dia butuhnya bukan peluk. Dia tuh Butuhnya kayak apa tuh, gitu, Fan? receiving gift-nya tapi dalam bentuk makanan gitu. Oh, Jadi kalau misalnya lucu aku ya. lagi Iya, Fendri bete tuh masak nih. mulu kayaknya ya, Oh, Fan. oke. Karena dia receive ya itunya apa namanya? Love Words of language-nya. affirmation. Terus dia ngasih aku makanan yang aku suka nih, es krim nih apa. Tapi akunya nggak happy juga karena sebenarnya bukan itu yang aku butuhin. Aku cuma butuh dipeluk. Itu doang. Iya, Dia padahal waktu awal-awal bener nikah loh. tuh dia nggak tahu, dan akhirnya kita berantem gitu kan. Dan waktu dia lagi sedih, lagi kesel juga, aku ya peluk dia dong, namanya lagi kesel kan. Tapi Iya, dia betul. biasa aja, terus tau-tau dia ngomong, aku mau makan ini gitu. Oh beda ini memang. Iya, Gitu. betul. Jadi kita, setelah nggak kita nyambung gitu Emang jadinya nggak ya. nyambung, benar-benar. Oke. Jadi ini interesting sekali sih memang. Aku pun sama suami kalau boleh curhat dikit, tapi dia manis sih, maksudnya suka yang kayak kadang cuek tapi kadang manis gitu. Cuman ya kadang-kadang emang jadinya kita ekspektasi ya, Fan. Kalau misalnya kita butuh dipeluk tapi ternyata orang ini nggak notice apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Emang kadang-kadang bener-bener harus Jadi nggak ngerasa dikomunikasikan. disayang kan? Iya, harus Iya. diomongin. Padahal dia juga sayang, cuman caranya dia emang berbeda gitu loh, gitu. Nah, kalau untuk orang tua kayaknya emang aku juga gitu sih, mamaku juga kayak
ya ampun minta maaf aja susah banget. Maksudnya kalau emang salah kenapa sih nggak mau minta maaf gitu? Kayak gengsi banget sih, emang bakal dipenjara ya kalau minta maaf sama anak gitu. Tapi aku rasa itu kayaknya emang kayaknya wajar ya. Maksudnya zaman dulu tuh emang mungkin kalau sekarang kan informasi tentang parenting, tentang edukasi psikologi, apalah segala macam mental health, apa kan sekarang awarenessnya jauh lebih tinggi ya. Mungkin kalau orang tua kita zaman dulu mungkin karena keterbatasan informasi dan teknologi juga. Aksesnya juga jadinya ya udah deh tuh segitu doang aja tuh titik. Yang penting kamu mama kasih makan, kamu mama sekolahin udah Act gitu. of service total ya orang tua dulu. Udah. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana nih Saskia? Kalau aku malah itu sama-sama Fendi sama Mbak Caca juga ya, kayak ya ada pengalaman orang tua memang juga nggak setaci itu dan lain sebagainya. Kebetulan sih love language aku sama pasangan tuh jadi sama total act of service, tapi cuman kelihatannya jadi kayak orang kerja bareng terus gitu kan. Sementara aku menyadari bahwa mungkin keturunanku atau anakku tuh harus dapat cara menyayangi yang berbeda gitu. Tapi guenya juga awkward gitu kan. Iya. Jadi karena udah kebiasaan dari dulu-dulunya itu juga akhirnya gitu. Berlatih juga karena harus diputus gak sih? Iya, as simple as ditambahin mungkin bukan diputus. As simple as aku kepingin anakku punya perasaan yang lebih penuh gitu. Jadi kayak nggak fulfill gitu ya. Walaupun ya kita sebagai ibu kita tahu ya kadang mungkin anak merasa kita nggak sayang entah apapun itu kan. Iya. Gitu. Cuma maksudnya aku pingin dia punya pengalaman lebih banyak, tapi kalau tidak dimulai dari aku dan suamiku terus lagi? Bagaimana cara dia tahu itu. Jadi memang love language ini kan masalahnya lebih ke bagaimana kita tahu pasangan kita butuhnya apa, jadi kita menyesuaikan gitu untuk ke situ supaya ya sama-sama ngerasa disayang gitu. Walaupun ya jadinya sama-sama kayak Fendri, kalau misalkan aku sama suami lagi berantem gitu, kalau kita lagi berantem lagi nangis gitu ya, orang bukan dipeluk ya Fen ya gitu kan, pengennya gitu. Cuma sesimpel dipeluk aja udah selesai gitu. Enggak, dia turun ngambil mangga dingin disuapin, nih buat kamu gitu. Maksudnya dia supaya hati gue dingin, cuman kan beda gitu kan. Iya, ekspektasi kita apa yang dikasihnya tuh apa gitu. Oh jadi, my god suami tolong. Cuman kan udah kita lihat usahanya, nanti kalau udah baru yang besok-besok kalau gitu peluk aja kayak bentar 2 detik iya, gitu. peluk aja gitu kan, gitu. nenangin. Mungkin bukan dia nggak mau tapi dia nggak tahu gitu. Oke, itu yang perlu digaris bawah ya, bukan dia nggak mau tapi dia nggak tahu, atau dia bingung, ya ini bingung. Awkward kayak. Iya, orang nggak pernah. Nanti kalau dipeluk nggak mau kan, biasanya suka gitu kan, kata dia serba salah hidup gue berasa ntar dipeluk nggak mau karena mungkin lagi kesel. Karena kan cewek juga kadang lagi kesel pengen dipeluk tapi pas dipeluk kadang kita juga gengsi minta kejar gitu kan. Nah iya tuh juga harus di rewind di kepala kita dulu kita mau ngapain gitu. Iya, oke, bener. Jadi berarti segitu kompleksnya juga nih ya permasalahan love language ini ya. Tidak akan ada habisnya karena ini tentang hubungan saling menyayangi satu sama lain. Jadi pasti kita belajar terus tiap hari kan Mbak Caca. Iya, dan selain belajar juga kayaknya adaptasi sih. Kalau belajar tanpa adaptasi dan tanpa dilakukan kayaknya akan zero juga nggak sih? Nempel di kepala doang tapi kayak semacam akademik gitu. Tapi ya udah belum tentu dipakai gitu kan masalahnya kalau akademik itu gitu. Oke, baiklah. Nah sekarang kalau dari Fendri sendiri nih ada nggak sih dampak yang kamu rasakan dari mungkin kamu, aku dan Saskia juga kan kita kayaknya sama nih dari orang tua, background kita ke belakang itu memang ibaratnya kurang lah dapat love language yang kayaknya tuh bener-bener fulfill buat kita gitu, sesuai ekspektasi kita, sesuai yang kita inginkan. Nah tapi dengan kamu mungkin merubah atau menambah porsi yang jauh lebih berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar gitu ya, menunjukkan lebih cinta ke anak, ya. Lebih variatif juga dengan si 5 love language yang ada di table tadi yang dibuat sama Saskia. Kamu sendiri ngerasain gak sih ada dampak apa yang diperlihatkan oleh si anak selain yang tadi gambar? Mungkin kamu ngerasa kayak, oke, ternyata yang gue inginkan, yang gue infokan ke anak, ternyata nyampe nih di anak. Anak ngerti nih bahwa ternyata mama tuh juga butuh disayang dan dia juga memperlihatkan kasih sayang begitu besar ternyata. Yang aku rasain sih Zaika tuh jadi kayak lebih mudah diajak komunikasi ya. Kalau misalnya, dan aku juga sebenarnya aku tuh nggak mau menyembunyikan perasaan saat aku merasa sedih. Aku akan nangis depan dia. Saat aku marah, aku akan bilang, ibu mau marah nih gitu. Jadi dia tahu saat aku merasakan perpindahan emosi itu apa yang harus dia lakukan, karena saat dia yang lagi marah atau apa kan aku melakukan hal tersebut kan, jadi kayak dia tuh kayak mengembalikan lagi ke aku gitu loh. Kalau misalnya aku lagi marah ya dia berusaha datengin, berusaha peluk-peluk aku, ibu jangan marah, Zaika minta maaf, kayak gitu. Jadi menurut aku anak-anak juga jadi lebih mau ya, lebih ikhlas mungkin ya untuk memulai duluan untuk minta maaf, karena mungkin generasi kita tuh masih banyak yang belum
tamat tuh maaf terima kasih tolong tuh kayak Magic belum words-nya belum itu tamat ya, lah ya. masih agak Gengsinya masih nanggung banyak gitu ya, ya, masih banyak gengsinya. PR nih ya. Dan aku sekarang masih di tahap maaf dan terima kasih ya. Tapi kalau tolong kadang masih suka lupa kayak gitulah. Tapi intinya semua ini tuh kayak aku merasakan dia jadi lebih mudah berkomunikasi dan aku pengen dia tahu kita tuh di sini tuh sebagai satu tim loh. Iya, iya. Kan dia sekarang posisinya udah kakak nih. Kadang kan luka yang pernah dihadapi kakakku dulu mungkin ya, dia juga pernah cerita ke aku saat dia jadi kakak kan semua perhatian ke adiknya. Terus Iya. dia merasa kayak tidak diperhatikan lagi. Nah aku tuh nggak pengen ada itu sebenarnya. Aku pengen Love Language itu tetap berjalan, kita berempat as a team gitu loh. Jadi saat siapa yang lagi, kita semua pagi hari selalu bilang I love you, selalu peluk-pelukan, selalu cium-cium tiap bangun pagi. Terus juga kalau ada yang sedih, kita hibur, kita saling menjaga. Aku selalu bilang ke Zaika, bukan cuma Zaika yang harus jaga Zia, tapi Zia, ibu, ayah juga jaga Zaika. Jadi kita semua nih sama-sama saling menjaga gitu. Jadi aku pengen dia tahu kita tuh posisinya sama gitu. Kita sama-sama berjuang di sini bareng-bareng sebagai satu tim kayak gitu. Oke, jadi lebih ke apa ya, ibaratnya terlihatnya tuh lebih ke situ ya arahnya ya. Jadi anak juga benar-benar kayak merasakan yang kita inginkan, terus yang kita sampein juga kayaknya dia mengerti juga gitu loh bahasanya Komunikatif kita ya. gitu ya, langsung menangkap secara positif. Kalau Saskia sendiri ini menanggapinya seperti apa? Mungkin aku nambahin aja kalau ya namanya kalau kita ibu kan ya kayak Fendri kayak Mbak Caca itu udah otomatis emang kita kepinginnya kayak gitu. Cuma mungkin kadang-kadang yang suka ditanyain ke aku tuh Mbak Caca dan Fendri, kalau kita kayak selalu kayak misalnya memberikan love language, entah kita peluk, kita sayang-sayang terus segala macam, nanti anaknya bakal jadi menye enggak sih kalau cowok gitu, Oh kadang kan iya, takut bener. gitu ya Iya, biasanya iya, iya. ibu-ibu. Nah ternyata tuh aku mencari-cari juga nih gitu, bahkan backup penelitiannya tuh kayak apa yang menarik adalah ini baru satu penelitian sih, cuman yang lain kayaknya juga banyak, cuman aku belum nemu yang sedetail ini. Jadi di Filipina dia bilang ini di bahkan pas anaknya tuh udah kuliah gitu. Jadi ternyata untuk anak supaya punya mental tangguh itu justru ada beberapa love language yang dia butuh banget gitu. Salah tiganya nih yang utamanya tuh words of affirmation karena dia banyak mengandung motivasi, kemudian quality time karena dia banyak bobot emosionalnya gitu kan ya Fen, kalau kita ngobrol sama anak gitu kita tahu hari ini perasaan dia apa, bukan cuman kayak nanyain PR-nya gitu-gitu. Nah itu menambah ikatan emosional dan act of service, ngebantu anak untuk tahu gimana caranya menyelesaikan masalah-masalah praktis di dunia. Karena 3 hal itu harus dapet dan kebanyakan justru memang yang touch, words of affirmation itu memang anak tuh banyak butuh dengar dari ibunya. Ini kata penelitian itu ya, tapi menurutku bapak ibu tetap butuh dua-duanya menunjukkan itu. Dan itu sih quality time tuh penting untuk semuanya gitu. Jadi ini tuh bukan tentang kita ngepilih-pilih satu bahasa dibanding bahasa lainnya, tapi tunjukin aja semua karena semuanya berkualitas buat anak. Oke, gitu. semuanya berkualitas, tapi yang 3 itu tadi mungkin karena sudah ada hasil penelitian Salah juga satu ya, salah ya. 3, benar. Salah 3-nya itu jadi mungkin bisa lebih diekspresikan lebih lagi gitu Dia kali ya. bukan, ternyata dia nggak bikin menye loh, ternyata dia Oke. bikin Menguatkan justru iya, ya, membuat soalnya kan tangguh. logikanya kalau kita mau bikin rumah yang kokoh atau yang tangguh gitu anak, kan fondasinya harus kuat dulu. Harus kuat, ya, Nah oke. kalau kita nggak bikin fondasi kuat dengan kita kasih sayang, dia juga paham kita sayang dan dunianya aman, gimana nggak roboh rumahnya kalau kita nggak kasih itu dulu gitu. Oke. Jadi tahan banting secara mental bukan berarti anaknya dibanting dari awal gitu, Oh, tapi iya. justru kita tunjukin rasa sayangnya supaya makin kokoh tuh rumahnya. Iya, tapi memang kalau misalnya pada saat dia berbuat kesalahan ya kitanya juga harus Harus ada tegas juga disiplinnya, informasinya betul, gitu harus ya maksudnya. balance, betul. Oke, nah ini kalau sebelum kita jawab pertanyaan yang sudah ada dari YouTube ya, ada cara nggak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Karena menurut aku nih agak-agak tricky juga nih, Mbak Saskia. Kayak misalnya, oke kita kasih love language kita nih yang 5 tadi tuh pilihannya dan kita bisa variasi kasihnya gitu. Cuman di saat yang bersamaan juga kan si anak ini juga pasti ada aja dong momen-momen dia berbuat salah atau bahkan sengaja melakukan kesalahan yang dia sudah tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian yang tadi kita sempat obrolin di belakang juga gitu. Nah itu gimana sih sebenarnya cara memilah, ibaratnya ngebedain gitu gimana caranya supaya nggak tricky gitu rasanya pada saat kita ngasih love language, tapi pada saat kita lagi ngasih love language terus dia berbuat kesalahan, itu kita harus ngapain? Harus Dosisnya berbuat pas ya. apa gitu. Iya. Ya kalau ngomongin parenting tuh kalau kita baca semua researchnya tuh juga pasti bingung. Pasti bingung, Nggak kayak ada nyambung formulasi. Iya, gitu nggak ya. ada formulasi 100%. Iya, Bahkan iya. dari dulu ngobrol sama Fendri juga nggak ada tuh yang 100% bener gitu, nggak bakalan ada. Tapi memang Iya. semuanya tuh balance between
kita memberikan kehangatan dan disiplin itu tadi. Yang berarti anak juga nggak mungkin 100% dia kayak, maksudnya gimana ya, total 100% secure banget, tapi pasti ada dia tahu kapan mamahnya marah gitu kan. Nah atau mungkin sebenarnya bukan marah gitu, karena aku percaya marah tuh tidak menyelesaikan masalah, tapi lebih bagaimana kita mengekspresikan ketidaksetujuan kita pada dia atau kesalahan apa ya, memberitahu salahnya dia tuh apa. Jadi bukan berarti kita nggak boleh menunjukkan love language-nya, tapi kita punya aturan disiplin umum yang kita tahu, oh kalau misalnya anak melanggar aturan yang kita buat bersama, atau misalnya dia menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri atau merusak lingkungan, apa sih yang orang tua perlu lakukan? Kan kalau tadi kan ada things to avoid-nya gitu kan, kalau di diagram yang di awal. Ketika kita bilang ke anak, kamu mama nggak suka kalau kamu misalnya merusak barang-barang yang mama kasih ke kamu, kan nggak harus dengan suara tinggi. Iya kan, kayak Fendri tadi cerita, Fendri bilang ada waktu-waktu Fendri ngomong nggak sukanya apa ke anak, sedihnya gimana, tapi ngomong aja kan. Nah yang sebenarnya yang berat di kita adalah menahan emosi kita, justru kontrol. Jadi bukan benar-benar kita kebawa emosinya, tapi kita fokus masalahnya apa, ngungkapinnya itu, dan tetap disiplin tuh harus jalan. Nanti ya kalau misalnya dia sudah bisa menjalankan disiplin yang kita kasih, ya kita peluk lagi juga nggak apa-apa gitu. Atau pada saat kita membantu dia menjalankan disiplin itu, kita bantu dikit dulu depannya, tapi sisanya dia menjalankan, kan juga bentuk rasa sayang. Karena disiplin nggak ada disiplin juga bukan bentuk rasa kasih sayang. Karena suatu saat akan ada orang lain yang bisa merusak itu juga dari dia. Jadi kita harus kasih juga bentengnya ke dia, apa yang perlu kamu lakukan dan enggak gitu. Jadi ini bukan dipilih ya mom sekalian, tapi justru harus diseimbangkan. Kita harus punya aturan, mungkin gampangnya contohnya aku punya klien yang dari kecil karena takut mungkin ya anak yang ngerasa nggak disayang, nggak pernah didisiplinkan. Jadi nggak pernah kayak denger ibunya bilang enggak. Suatu saat anak ini umurnya 7 tahun. Jadi dia di kelas gurunya marah sedikit sama dia, langsung panas badannya semuanya, minta pulang dan minta pindah sekolah gitu. Jadi sama aja kita cuekin dengan kita terlalu kasih berlebihan tanpa ada batas, outputnya sama, anaknya bisa jadi nggak lebih tangguh dan anaknya bisa jadi nggak bisa menghadapi masalah dan sama gitu. Jadi emang perlu balance ya, harus pas. Jadi kalau terlalu semua diiyakan juga nggak bagus juga, karena dia juga akan masuk ke dunia luar, which is di luar kuasa dan kondisi yang dikendalikan orang tua. Di saat dia masih ada di dalam kondisi kita, ibarat ya lingkaran kita, itu masih bisa kita kontrol. Tapi kalau udah di luar gitu terus kena marah, iya juga sih ya, langsung bener pulang ya. panas itu, dan sampai dia minta pindah sekolah karena orang tuanya nggak tega, dipindahin lah sekolah, akhirnya dia pindah sekolah terus kan. Karena kayak gitu, iya. Wow, ini never ending story nih kalau kayak gitu ceritanya. Jadi yang penting pas, jadi jangan mikir salah bener tapi yang penting pas gitu. Jadi pada saat memang dia lagi tidak disiplin, lagi berbuat salah, kita yang berdisiplin gitu ya. Tapi sudah selesai, kita kembali lagi menunjukkan kasih sayang kita ke dia. Gitu. Jangan lupa kita role model, betul. Nah itu dia sih yang penting, dan PR ya buat kita, buat orang tuanya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari YouTube. Ini datangnya dari Mom Quina Joiningrat nih. Mbak Saskia, misal saya bukan tipe yang tidak bisa mengungkapkan perasaan atau ekspresi ke anak ya. Lalu ada tipsnya nggak sih biar sebagai orang tua ini saya bisa lebih mengungkapkan ekspresi ke anak? Jadi mungkin kalau dari kayak biasanya kaku mungkin, atau udah terbawa mungkin ya, tapi gimana caranya nih biar bisa lebih santai, ngobrol, terus juga nunjukin rasa kasih sayang ke anak gitu. Iya, mungkin ini sama kayak aku tipenya yang, karena dua-duanya orang tua aku juga sangat kaku gitu sama mungkin Fendri juga sama, tadi Mbak Caca juga sama. Ya itu sih, aku lebih kalau tips dariku sih sebetulnya kita harus spend waktu yang serius memang gitu. Kita sediain waktu emang buat anak, dan kita menyadari gitu untuk melakukan itu. Misalnya kalau aku sekarang aku lagi membiasakan, karena anakku tiba-tiba, Mbak Caca, dia tiba-tiba bilang, Saga sayang mami gitu. Ya kan gak mungkin gak aku reply gitu. Jadi padahal aku gak pernah tuh ngomong gitu, pacarku aja aku gak pernah gitu. Jadi akhirnya aku belajar untuk lebih ngomong, karena ternyata dengan dia pas abis diomongin dia meluk gitu. Jadi kita emang spend waktu serius tiap hari, kita secara sadar dulu, oke hari ini aku mau meluk, aku mau ngapain lah gitu. Supaya lama-lama tiba-tiba kita kebiasa, karena tiba-tiba enak kan. Iya benar. Pulang ada yang meluk, nyaman pulang ada gitu yang ngomong kan. sayang. Akhirnya karena dia lucu, kita nagih aja ngomong gitu ke dia gitu. Jadi lebih ke tiap hari kita tambahin aja itu porsinya. Kalau menurut kita masih kaku gitu, nanti lama-lama kita habitnya akan terbentuk gitu. Oke, berarti ini masalah habit ya? Iya, habit juga terbiasa, kan. harus dibiasakan berarti ya? Dari awkward sampai enggak. Selamat semangat beradaptasi. Betul. Pokoknya ya, karena ini butuh adaptasi yang luar biasa juga sih sebenarnya ya. Oke, tapi pasti bisa. Oke,
Dari Mam Uli katanya Mbak gimana nih komunikasi yang baik sama kakek neneknya yang terlalu berlebihan menunjukkan rasa sayang. Ini kayaknya masalah kita semua deh. Iya sama sih. Terlalu sering memberikan bantuan ke anak, berlebihan memberikan hadiah, terlalu memuji dan lain sebagainya. Yang mungkin at the same time lagi berseberangan banget sama orang tuanya. Asli. Orang tuanya Langsung ketawa semua nih ibu-ibu. Orang tuanya mungkin Friendly lagi juga. ngedisiplinin, tiba-tiba nenek kakek datang nih cukup. Aduh. Ini buat kamu. Betul. Padahal mamanya lagi bilang no. Gimana Mbak? Aduh ini kebayang banget ya Mam. Karena kayak apalagi kalau kayak anakku itu kebetulan dia cucu pertama dari kanan kiri. Kebayang ya Fendri, bayang ya Mbak Caca Sama. gitu. Itu tiba-tiba hadiah datang mulu tiap hari, kenapa itu terjadi gitu ya. Jadi emang kalau ini sebenarnya aku selalu bilang kalau kita ke orang tua atau lebih maksudnya lansia gitu ya, mereka kan emang mungkin punya rasa menyesal juga ya, ada sesuatu pasti Fendri ngerasain dan Mbak Caca ngerasain. Kok kalau mamahnya tuh sama cucu-cucunya jauh banget sama kita, jauh banget gitu, lebih bisa mengungkapkan rasa cinta dan lain sebagainya. Dan kemudian juga memang mereka tuh ada kebutuhan untuk punya peran kan gitu. Nah yang buat mereka spesial mungkin ngasih hadiah atau ngasih ikutan ngurus gitu. Dan tiba-tiba kayak standar kasihannya jadi turun banget. Dulu sama kita gak kasihan sama sekali. Sama cucunya kayak baru lewat sedikit aja tuh udah kasihan gitu. Nah ini aku suka bilang kita bisa pakai teknik sandwich communication gitu. Kalau emang misalnya ada sesuatu yang menurut kita prinsipil nih. Kalau yang lain ya udahlah kalau nggak prinsipil. Tapi misalnya kita lagi menerapkan aturan tertentu gitu ya. Nah kita buka sandwich itu kita buka dengan sesuatu yang bagus. Jadi kita bilang, "Mah, Pah, makasih ya udah bantuin aku gini gitu ngurusin anak aku, apalagi pas aku kerja atau kayak ngasih hadiah gitu." Kita puji dulu depannya, terus tengahnya protesannya baru kita omongin tapi protesnya baik-baik dan pas lagi enak gitu. Tapi aku baru denger nih dari dokter atau dari psikolog katanya Sesuai tuh begini data ya? gitu ya. Kalau bisa didekatin pakai data Sesuai atau data dan kalau fakta. bisa dideketin pakai pintu lain yang lebih spiritual juga kita bisa ngomong gitu. Karena mertua aku kebetulan juga lebih masuk kalau dari spirituality gitu misalnya. Aku lagi berusaha nih jadi teladan buat anakku ngapain karena begini gitu misalnya. Baru ditutup lagi dengan situasi yang bagus. Makasih ya Ma, boleh nggak bantuin aku supaya cucunya lebih begini gitu. Jadi it's a matter of communication dan jangan lupa jangan cuma pada saat kita minta tolong. Pas lagi nggak minta tolong, kita juga kabarin ke mama papa kita gitu dan mama papa mertua apa aja sih yang terjadi dan kita butuh bantuan apa. Karena kadang sama Update anak gitu lah ya. kita ngomel sama orang tua kita kalau berbuat kesalahan, giliran lagi nggak ngapa-ngapain kita nggak nanyain gitu. Akhirnya mereka tuh mama disalahin mulu gitu. Iya, jadi yang keinget adalah yang poin-poin disalahin, dikomplain terus gitu jadinya ya. jadi agak susah cooperate sama kita gitu. Padahal kalau kita biasain mungkin lebih smooth lah prosesnya. Oke, jadi ya ini ya tugas kita itu di generasi sandwich memang atas bawah kena kalau salah. Betul. Iya, jadi harus hati-hati sekali gitu. Wow, pertanyaannya banyak lagi nih. Ada lagi nih dari Mam Umi, katanya Mbak Saskia bisa kali love language ini diterapkan sejak bayi katanya atau hanya beberapa aja yang diterapkan? Jadi mungkin kayak dari umur bayi gitu ada beberapa atau memang kelima ini udah bisa langsung dilakukan dari bayi? Sebenarnya sih mungkin kalau 5 ini otomatis aja ya. Menurutku juga Fendri pasti ngerasain walaupun waktu Zaika atau Zia belum bisa ngomong, kita tetap ngomong, aduh kamu, maksudnya kita tetap words of affirmation ada kan otomatis. Whether dia ngerti atau enggak gitu. Meluk juga sebenarnya bisa aja, cuman mungkin semakin besar semakin lebih berkualitas. Kayak quality time mungkin kalau awalnya cuman peluk-pelukan ngobrol tanpa ada interaksi, pas udah makin gede makin banyak yang bisa diomongin. Kayak gift juga mungkin anaknya baru ngerti pas udah agak lebih gede. Kalau bayi nggak ngerti apa-apa, yang dia ngerti susu bobo. Bener, yang seneng ibunya belanja dapat hadiah gitu, dia mau warna apa juga terserah gitu kan. Atas nama anak ya. Iya bener gitu, jadi bisa lebih ke mungkin fokusnya bukan cuman kita ngomongin kalau kata Fendri tadi bukan five love language ya doang, tapi ekspresi rasa kasih sayang semuanya gitu loh Mbak. Kayak ya udah nggak usah dipikirin hari ini touch, hari ini apa, udah kalau sayang jalanin aja gitu. Kayaknya tuh kita juga udah punya sinyal sendiri nggak sih dalam diri ini gitu, maksudnya sebagai ibu tuh pasti instingnya tuh kuat juga kan. Iya, daripada lima-limanya kita input dulu kan nanti pusing. Oke, Fendri kamu mau nambahin apa nggak Fen? Ada pengalaman apa gitu ya? Oh yang tadi masalah nenek-neneknya lah ya. Kalau menurut aku tuh memang aku dari tahap kayak kan pasti ada berseberangan juga dong karena kan perbedaan pola asuh, perbedaan zaman. Kalau sama mamaku mungkin karena dia tinggal bareng sama aku bisa ngomong kalau ada update ABCD. Tapi kalau sama mertua aku kan enggak. Tapi kayaknya lebih ke ya udahlah karena kebayang gak sih kita bayangin diri kita aja saat kita tua. Kebetulan nih mama dan mertua aku dua-duanya udah gak ada suaminya, udah meninggal.
terus hidup sendiri, anak udah gede semua, terus ada ibaratnya anaknya udah sibuk semua, yang bisa dia ajak main itu cuma cucunya doang. Betul. Jadi kayak lebih ke Mengerti memposisikan lah diri ya. sebagai mereka juga sih, karena pasti kan pengen punya peran, pengen merasa dibutuhkan, itu sih yang aku paling ya kenapa mereka begini, mereka pasti pengen merasa dibutuhkan, nggak pengen kayak ditinggal gitu loh, kan jadi sedih lagi nih. Gitu, jadi kayak kalau udah sama nenek-neneknya atau eyang-eyangnya, aku lebih ya udahlah, ntar sampai di rumah lagi baru dijelasin, kamu boleh begini tapi begini ya, ada semacam kondisi yang kita jelaskan juga di anak kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau Fendri ini lebih ke tim yang menjelaskan ke anak aja ya, daripada kita harus mungkin kayak komplain secara halus ke orang tua. Kayaknya kita lebih menerima aja gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, dikasih kesempatan lah gitu ya, sekali-sekali. Sebenarnya kalau nggak tiap mertua hari. aku lebih seneng suamiku yang ngomong, karena kan dia Betul, lebih betul. kenal Oh gimana iya. cara Betul sih, komunikasi. Iya, bener kalau gitu. mertua. Iya aku juga Nah, gitu kalau sih. mamaku, aku yang ngomong dengan cara yang Betul. tadi seperti Saski itu Yes. ya kira-kira seperti itu bisa mamaku ngikutin kayak gitu. Loh kalau mertua aku agak takut salah Iya, ngomong benar. juga sebenarnya kayak Betul, gitu. betul. Pilih Agree sih. battle-nya ya Mbak Iya, gitu. Maksudnya kalau iya. nggak prinsipil ya udah biarin Ya aja udah lah gitu loh. gitu, toh cuman Kan sekali-sekali. Emang pingin kali ya udah. Iya, Gitu. kecuali kalau tinggal bareng ya, tiap hari kayak gitu, nah itu repot Nah, iya, juga itu tuh harus ada boundary itu lain sih, cerita. benar, Kayaknya benar. memang harus di kotak-kotakin, maksudnya dalam arti kata ini yang boleh, ini yang tidak gitu ya. Ini Dan yang benar. prinsipil, ini yang Mungkin kadang aku bilangnya bukan yang enggak sih, kayak kata Fendri tadi kan butuh peran ya. Butuh Fen. peran, iya, iya, Jadi iya, ya iya, kita iya. harus kasih peran juga gitu. Misalnya Oke. peran bagian apa, biar energinya habis di situ ya Fen. Biar enggak ngerusingin hal-hal Tapi lain kalau gitu. diem-diem ternyata kita lagi nggak bolehin dia makan permen, tapi dikasih permen diem-diem, itu gimana juga Itu tuh kalau emang kayak gitu? sulit. Nah, itu emang sulit. itu terjadi ribuan kali. Habis itu makan sayur yang banyak ya nak. Iya, itu emang sulit ya. Walaupun ya kita karena itu terjadi ribuan kali, kita juga ribuan kali bilang Ribuan gitu. kali Iya, bilang, jadi oke. kayak, Abis itu "Ma, anaknya tolong ditarik dulu, sini mama dong," ambil permennya. Dan kadang aku bisa pakai kiki tertentu sih, kayak misalnya kayak, "Mah kemarin kan misalnya sepupunya mama ada yang dokter anak gitu di mana, dimarahin loh sama tante ini gitu." Tapi kan kalau saya lihat kata Fendri tadi, kalau ke mamaku bisa. Nah Iya, kalau tapi ke kalau mama ke mertua, mertua, betul. aku minta tolongnya sama Suami, suami. Tapi betul. juga dia ditatar dulu, nanti kamu jangan marah Iya, ya. iya. Ngomongnya tuh gini gitu. Karena kadang kan anak laki lebih, ya kalau mungkin anak laki zaman dulu ya, Iya, lebih, iya, iya. "Mama jangan gini dong," Iya, gitu. iya, iya. Nah, Kayak itu to the kan point gitu loh, nanti nggak ada- emaknya marahnya sama kita. gitu. Aduh, memang ini tricky ya, luar biasa deh ya obrolannya nih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita move on. Bagaimana satu cara chapter lagi ya. Iya benar. Bagaimana cara kita menunjukkan love language kita sebagai orang tua kepada anak, di mana kita sebagai orang tua sibuk dengan pekerjaan, gimana nih, coba tolong. Yes, nanti aku juga mau minta tambahan bantuan dari Bu Fendri juga nih on Iya. it. Jadi kalau ini sebenarnya kalau aku praktek gitu, sekarang kan juga isunya walaupun kita work from home tapi kan kita work ya, dan di awal mungkin anak nggak bisa tahu bedanya itu sama lama ibu mama sama papahnya di rumah tapi kok tetap nggak makin lama makin sibuk gitu Iya, misalnya iya. gitu. Dan Kok itu depan gimana? laptop terus, Iya, depan benar. gadget terus Dan gitu ya. gadgetnya makin sering nyala gitu. Jadi Iya, ini iya. biasanya ada salah satu prinsip play terapi sih kalau di psikologi itu yang kita jalanin, terutama kalau yang udah punya siblings gitu juga, kita kasih setiap hari tuh ada momen semacam 15 sampai 20 menit lah full itu special time buat masing-masing anak dan masing-masing orang tua. Oke. Nah kita bilang kalau udah 4 tahun ke atas biasanya udah lebih ngerti, kita ngomong ini nanti sampai misalnya belnya bunyi atau alarm bunyi, ini special time buat kamu ya. Ini kalau mau bener-bener misalnya working moms kayak aku gitu ya, itu kita kasih spend time waktu dimana dia bisa expect ibunya ketemu pasti di jam itu 20 menit minimal. Itu kita misalnya nanti 20 menit ke depan kita main, terserah kamu mau main apa. Tapi asal ada 3 syarat, kamu nggak menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan merusak lingkungan gitu. Kalau kayak gitu kita berhenti mainnya sebagai disiplinnya nih. Nah during main yang perlu dilakukan apa? Biar aja anaknya pilih mainan sendiri gitu. Kadang-kadang kita suka Maksa gatel. gitu ngatur ya. Iya. Mbak, ini mainin dong, aja Kak, deh. mainin itu gitu. Terus kok mainnya kayak gitu gitu. Nah itu Ya. satu, biarin dia mimpin mainannya. Nge-leads Kedua, ya. betul, dia ngelit mainannya. Kedua, kita sebagai orang tua tuh tugasnya kayak pembaca berita Mbak Caca, Fendri. Jadi kayak misalnya cuman kita sebutin aja dia main apa tanpa kita kasih dia judgement lain. Misalnya gini, dia ngelempar bola atau nyusun balok lah. Biasanya kan kita susun balok lagi dong yang tinggi gitu. Udah diem aja, kita bilang aja, oh kakak lagi nyusun balok ya. Oh kakak lagi lempar bola ya. Jadi sebutin. Walaupun aneh, bener-bener aneh rasanya pertama-tama waktu aku mempraktekkan ini. Tapi itu ternyata bikin anak ngerasa dia didengerin, dia diterima sepenuhnya gak pakai kritik. Oh. Karena kita nyebutin doang dia ngapain. Tumben nih ibunya gak banyak cincong gitu dia kan. Iya kan? Oke. Iya jadi kayak oke nih dia jalan gitu. Yang ketiga,
Nanti kalau misalnya anaknya tiba-tiba nengok ngajak main, ya udah kita berperan ikut di situ atau kita ngikutin nih dia main apa kita ngikutin di sebelahnya, itu penerimaan juga. Coba deh kalau mam sibuk banget atau misalnya ayah juga sibuk banget kerja, spend itu 20 menit tanpa gangguan, handphonenya taruh jauh-jauh, gitu aja. Kita nggak terlalu capek kan, cuma jadi pembaca berita, sisanya nanti kita lihat deh. Itu kelihatan banget kok, seminggu 2 minggu nanti akan ada perubahan, anaknya juga makin seru gitu mainnya sama kita. Dan mereka juga mungkin mengurangi caper-caper yang tidak diinginkan gitu ya. Betul sekali. Betul kan? Soalnya kadang-kadang emang kalau anak kan intinya pengen bermain sama kita, akhirnya dia cari perhatian yang kayak apaan sih, cari perhatiannya gitu banget gitu. Cara-cara yang kayak menurut kita tuh apaan sih? Apaan sih gitu. Bener. Ya nggak sih Bener, gitu. Nah, bener. mungkin dengan itu karena dia merasa diterima tadi, Dan full no time-nya kan complaining. fokus. Iya, full time fokus. Jadi si anak tuh lebih merasa oh ya oke, mama udah ada di tim aku nih gitu. Iya, benar. Mama udah agree nih sama aku. Jadi dia udah nggak caper-caper yang ngeselin lagi gitu ya. Penuh makna ya. Penuh makna ya, memang nih curhat sekalian ya. Tapi nggak beneran sih. Berarti memang di sini adalah quality time dan love language itu sepenting itu. Ya, oke baiklah, ini ada juga dari Mom Amalia, katanya love language itu by nature. Dari sananya dari orang tua yang harus juga figure out gitu. Love language ini love language anaknya itu apa? Atau by nurture, karena orang tua yang membiasakan. Jadi yang mana nih sebenarnya? Menurut aku kalau secara prinsip yang tadi diskusi kita di awal banget, sebenarnya semua anak tuh dan semua orang manusia butuh rasa kasih sayang. Caranya itu memang berbeda-beda mungkin, dan mungkin dominannya mana benar tergantung bagaimana kita membesarkan anak juga dan kepribadian dia juga sih gitu, yang dia lebih seneng, lebih ngerasa hangat di bagian mana gitu. Jadi ini tuh both ways, ketika ngomongin psikologi hampir semuanya, perkembangan anak hampir semuanya nature dan nurture gitu. Jadi ada bakat, memang ada kebutuhan, tinggal kitanya juga membiasakan seperti apa. Dan ini dia love language yang positif itu juga jadi penting, karena jangan sampai anak salah persepsi, oh kalau misalnya dicuekin itu juga bagian dari sayang misalnya. Jadi nanti dia akan lebih mudah terjerat di hubungan-hubungan yang gak sehat juga Mbak Caca gitu. Jadi makanya kita mesti biasain dan kasih tahu batasan orang sayang tuh atau enggak tuh kayak gimana gitu. Oke. Jadi inilah yang justru yang membiasakannya ini yang harus betul-betul kita terapkan dan sadari gitu ya setiap harinya gitu. Oke, semoga terjawab. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Fendri mungkin mau ada yang ditambahin gak nih Fen? Dari yang pertanyaan-pertanyaan udah dijawab tadi. Apa ya, tadi paling nambahin aja masalah quality time. Itu problem juga buat aku terutama pas baru lahiran. Kan Zia itu lahir pas Februari, habis itu Maret udah pandemi ya, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah waktu itu aku kebantunya sebenarnya Zaika tetap merasa kita ada dan kita perhatian sama dia itu. Kita bikin suatu rutinitas setiap pagi bangun tidur atau kapan aja waktunya yang anak kamu tuh paling seger. Zaika ini segernya tuh pas bangun tidur. Nah jadi pas bangun tidur sekitar jam 6 waktu itu kita tandain, itu namanya circle time. Kita bikin semacam momen belajar bareng. Jadi ada ibu, ayah sama Zaika. Kita kasih, Zaika lagi pengen belajar apa sih? Misalnya waktu itu dia bilang mau pengen belajar mobil balap. Ya udah hari circle time itu cuma durasinya tuh maksimal cuma 1 jam. Kita ngomongin tentang mobil balap, misalnya gambar mobil balap bareng, bikin mobil balap dari Lego-Legoan. Nonton YouTube pun juga ada mobil balap, tapi nontonnya tuh bukan kita kasih gadget terus dilepas gitu, cuman nih Zaika cara bikin mobil balap seperti ini namanya ini, terus ada beberapa value yang mau kita masukin ke Zaika, itu dimasukin semua sambil dia belajar, sambil kita terus komunikasi. Nah, dengan cara itu alhamdulillah sih 3 bulan pertama aku sih kebantu banget, karena benar-benar ya setidaknya Zaika tuh nggak terabaikan gitu loh. Cuma 1 jam aja tuh 30 menit kayak Saski tadi bilang ya, segitu aja setiap hari, abis itu udah ayahnya kerja, ibunya waktu itu aku nyusuin apalah, ngurusin adeknya, jadi alhamdulillah masih kepegang juga gitu. Mungkin bisa diterapkan juga di teman-teman di rumah. Special time-nya Fendri ya tadi tuh Iya, luar biasa loh. Aduh terima kasih banyak ya Fen, udah cerita-cerita, udah sharing-sharing, udah kasih masukan juga yang ini pasti bermanfaat lah ya. Karena pasti kan ada 1 atau 2 cara dari kita tuh yang juga mungkin cocok sama moms yang lainnya gitu kan, yang
mungkin kayak Sefrekuensi, sefrekuensi bener, relate banget nih gitu. Oke deh Fan, thank you so much gitu kan. Terus makasih juga untuk Mbak Saskia untuk informasinya, edukasinya untuk kita semua, terutama untuk love language ini yang ternyata memang sepenting itu ya Mams ya. Jadi jangan pernah terabaikan untuk bisa kita terapkan setiap hari ya, karena semuanya itu juga walaupun kita sudah dianugerahkan rasa cinta dan kasih sayang di hati kita setiap manusia, tapi tentu itu perlu dilatih dan perlu dibiasakan, perlu juga diungkapkan. Ya, begitu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aduh berguna banget. Fendri sehat-sehat terus ya. Sukses thank you selalu. banget, Ca. Mbak Saskia juga seperti itu, sehat selalu. Pokoknya sukses untuk semuanya. Dan untuk Mams juga terima kasih banyak udah bertanya, dan tadi kita udah jawab juga ya pertanyaannya. Mudah-mudahan itu bisa terjawab pertanyaan dan juga bermanfaat untuk Mams semuanya. Dan aku mau ngingetin nih, yang pasti Mams kalau misalnya mau upload di Instastory ataupun Instagram feed itu boleh banget, tinggal langsung aja di follow dan juga mention @ruangmam, dan jangan lupa juga pakai hashtagnya Mom Meet Up Fest. Dan yang pasti juga kalau mau tahu ini sebenarnya Mom Meet Up at Home Festival ini tuh apa sih? Jadi ini tuh ada aplikasi pendamping yang ngebantu moms dan juga memantau kehamilan dari Ruang Mam tentunya. Bisa ngecek juga yang namanya masa subur dan juga siklus haid. Udah gitu bisa membuat rencana menabung, cari nama bayi, terus juga cek biaya melahirkan dan juga merencanakan dana darurat yang tentunya ini gak kalah penting ya untuk kehidupan kita. Dan ada juga banyak artikel berkualitas yang bisa membaca untuk menambah wawasan. Dan jangan lupa juga ada aplikasi Ruang Mam, dan jangan lupa juga kasih tahu deh ke semua moms, teman-teman keluarga semua, kasih tahu kalau ada aplikasi Ruang Mam yang sangat berguna untuk kita semua ya moms ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Saskia, yang pasti sekarang kita akan segera memasuki ke program Hamil Class ini bersama Dr. Ardian Syahdara SPOG dan juga Mbak Ivon dari Ruang Mam, yang tentunya ini akan jadi obrolan yang seru juga, apalagi untuk moms yang sekarang mungkin lagi melakukan program kehamilan. Oke, kalau gitu sekitar 15 menit ke depan jangan kemana-mana, tetap aja di Mom Meet Up at Home Festival. Sampai jumpa.